Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke, ini di hadapan saya ini printer Brother MFC J3540DW. Nah, ada yang bertanya tentang printer ini ya. Jadi kalau boleh saya menyarankan atau berdasarkan pengalaman saya, printer Brother ini sama sekali cocok untuk kalangan kantoran, jadi kebutuhan kantoran. Nah, jadi dia nggak mempermasalahkan yang namanya biaya kos atau modal produksi. Jadi nggak penting biaya tersebut, untuk kantoran cocok karena lebih ke mobilitas, terus lebih ke praktis. Nah, itu bisa pakai printer ini. Tapi kalau untuk kelas usaha yang sangat-sangat sensitif dengan yang namanya biaya kos produksi per lembar, ini sangat tidak direkomendasikan. Kenapa demikian? Nah, jadi sebelum video yang ini, itu saya sudah pernah membahas printer ini di video-video sebelumnya. Bisa kalian lihat tentang pembahasan printer ini. Ya, jadi printer ini sudah saya lakukan modifikasi, ya. Itu nggak ada gunanya sama sekali, ya. Tujuan saya untuk mengakali atau membuat cetak itu jadi murah, tapi sama sekali nggak ada hasil. Karena apa? Karena printer ini sudah dilengkapi sama chip. Jadi beda sama seri Epson yang beginian ya, beda. Jadi kalau seri Epson yang seperti ini contohnya, atau mungkin Epson yang lain, itu tidak ada batasan counter, ya. Chip itu nggak ada di sistem Epson kayak begini. Nah, jadi aman. Nah, tapi kalau yang seri begini itu menggunakan chip, ya. Di mana letak chipnya? Nah, saya kasih tahu letak chipnya itu di sini. Kalian lihat ini kuning-kuning. Jadi ini letak chipnya. Nah, ini tidak bisa diakal-akali. Nah, untuk melihat level tintanya, kita lihat. Nah, ini baru saya ganti. Jadi di sini masih tertulis 550. Ya, ini tinggal 60, ini masih 350. Nanti kalau ini habis, langsung dia minta ganti cartridge. Ya, cartridge-nya seperti yang tadi yang saya sampaikan. Nah, jadi ini level tintanya seperti ini, itu sudah tertera ya, jadi nggak bisa diapa-apakan. Nah, kalau sudah habis ya berarti langsung beli seperti ini satu. Ini harganya estimasi sekitar 120. Paling murah ya, paling ada yang dapat di angka 115.000 per satu warna. Ya, untuk ininya sudah tertulis untuk jumlah cetak atau jumlah lembar cetak yang bisa ditempuh, yang bisa didapat dari cartridge ini. Sudah seperti ini. Harapannya saya di awal, itu saya pasang infus, tapi ternyata sama saja. Waktu awal saya mengiranya tinta di dalam cartridge ini cuma sebatas 550, ya, makanya saya akali. Ternyata tidak seperti itu. Nah, jadi itu tetap ya nggak ada fungsinya karena level tinta tadi sudah terbaca sama sistem, ya. Jadi sistem printer ini membaca berdasarkan jumlah kuota cetak, ya, atau counter cetak yang ditetapkan sama pabrik
sebanyak 550 lembar per satu ketrek warna. Nah, jadi kalau saya hitung-hitung per lembarnya itu ya, kalau mencetak dengan menggunakan satu warna berarti sebesar 200 perak sampai 250 perak per lembar. Ya, tentu kalau kita nyetak A3 dengan konsumsi tinta agak banyak, maka mungkin tidak sampai 550 lembar. Nah, jadi sebelum kalian meminang printer seperti ini, pastikan dulu kalian tidak mempermasalahkan dengan biaya kos. Ya. Yang kedua, kalian harus siap dengan yang namanya spare part yang susah. Jadi seri brother begini, kalau saya di wilayah-wilayah istilahnya jauh dari kota, ya kayak begini susah. Saya di wilayah Papua Barat, Sorong, ya kota, itu nggak ada yang jual seperti ini. Ini saya langsung ke Surabaya, ya, langsung online. Jadi mesti harus pakai just tip atau ekspedisi kapal pel nih sekitar 1 minggu lagi untuk ke Papua. Kalau untuk soal harga, memang printer ini dia murah ya. Untuk sekelas A3 inkjet, Epson masih jauh di atasnya dari printer ini ya. Ya, tapi di balik murahnya itu pasti ada sesuatu. Nah, ini dia sesuatunya ya. Oke, mungkin itu sedikit informasi yang dapat saya bagikan buat kalian yang mau usaha atau mau meminang printer ini ya. Itu sebagai bahan pertimbangan yang harus kalian pikir secara matang. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.